tanggapan Ustadz Faris ini sama dengan Gus Hajir juga. Itu mutar lagi, sebut lagi nama ulama fulan Imam Ahmad bin Hanbal ini anaknya Imam. Kami tahu Ustadz itu. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Antum mengatakan tidak harus secara sharih. Loh, Allah perintahkan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Saya sudah sebutkan tadi 7 riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari. Antum bilang enggak harus secara sahih. Antum mau ikut Al-Qur'an atau ikut siapa ini? Ikut siapa? Ikut siapa? Satu lagi siapa? Bandingan siapa? Enggak, saya tanya, antum mau ikut Al-Qur'an atau mau ikut siapa gitu. Jadi kan saya sudah sebutkan tadi, adat kita dalam berselisih itu Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka farudduhu ilallahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Saya bisa bacakan ini tabarruk, ucapan-ucapan ulama yang melarang menyentuh kubur segala macam, panjang. Bukan di sini tempatnya kita merincikan itu. Saya juga bisa baca, tapi bukan itu poin. Kita pengen poinnya apa? Gus Hajir baca ini ulama begini, nama-nama ulama, nama-nama kitab. Sama diulangi lagi oleh Ustadz Faris. Poinnya apa? Saya tanya, kita kembali kepada An-Nisa ayat 59, farudduhu ilallahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Qur'an atau kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya yang sahih. Itu yang kita tekankan tadi. Kemudian kata Ustaz Faris, ya kalau begitu mana dalil ya, larangan bertabaruk di kuburan orang soleh? Allahu Akbar. Terbalik Ustaz. Justru yang kita tahu itu dalilnya mana? Sekarang saya tanya, coba afwan Ustaz, bertabaruk di kuburan orang soleh itu ibadah atau bukan? Kalau bukan selesai, nggak usah kita diskusi. Secara tidak langsung kalian mengakui itu ibadah. Kalau itu ibadah, saya minta dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Itu yang saya minta Ustaz, nggak ada lain. Siapa yang perintahkan saya begitu? Al-Quran yang perintahkan. Surat An-Nisa ayat 59. Gak mungkin kita mau bantah itu ayat. Sekali lagi saya tolong fokus ya. Jangan putar lagi. Nanti antum bawakan lagi imam fulan. Ibadah yang paling puncak adalah salat. Dari seluruh Quran, Al-Fatihah yang menjadi inti dari seluruh ayat-ayat yang ada. Ketika kita salat, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam. Berarti yang berhak mengatur alam adalah Allah. Kita tidak. Kemudian di dalam Fatihah disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Allah jawab, jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat. Ternyata kita disuruh mengikuti jalan orang-orang. Jangan bikin jalan sendiri. Setelah Rasulullah wafat, maka orang-orang yang ditinggalkan Nabi dari para sahabat itu disebutkan dalam Ar-Ruh bahwa Ansor bergantian ke makam sahabat mengkhatamkan Quran. Lalu inilah yang kami ikuti. Kemudian kita lihat hadis dalam dalam Riyadhus Shalihin pada bab fadli dha'fatil muslimin wal fuqara wal hamilin. Rasulullah datang ke kubur sahabat. Lalu Rasulullah mencontohkan berdoa di sana. Dan kedatangan Nabi di situ bukan untuk mengambil i'tibar,
Tetapi Nabi berkata, tadi kuburnya gelap, Allah menerangkan kuburnya karena doaku untuknya. Dan inilah yang kami ikuti. Kami datang ke kubur, kami berdoa. Doa itu ibadah. Rasul berdoa, ya kami juga berdoa. Rasul membaca Quran, sahabat Ansor juga membaca Quran. Kemudian di Quran dikatakan wabtahu ilaihil wasilah. Carilah ilaihi kepada Allah wasilah. Ini perintah. Allah memerintahkan kita untuk berwasilah kepada Allah. Kemudian di An-Nisa ayat 59 Allah mengatakan, kalau beda pendapat kembali ke Quran dan hadis. Andai kata yang mati itu orang yang salah, bukan orang yang soleh, saya yakin Rasul tak datang ke makam orang yang salah itu, karena dia salah, bukan soleh. Tetapi karena dia tukang sapu masjid, Rasul datang ke makamnya. Dan saya yakin yang didatangi Nabi itu makamnya orang soleh. Lalu di mana letak salah kami ketika kami datang ke makam orang yang soleh? Cobalah pikirkan itu.